Gua Kristen. L for Lesti? No. L for La ilaha illallah. Gue udah capek banget ngentot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan dan juga kita sebagai manusia bisa berdampingan dengan alam semesta ini, bisa menikmati keindahan alam ini juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini, sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah, kita akan sedikit melihat cuplikan ada satu video yang dalam tanda kutip yang memang jelas melecehkan ya. Melecehkan apa yang ada di dalam Islam ya, apa yang ada dalam Islam. Namun kali ini yang melecehkan bukan Islam sendiri, tapi dia mengaku dirinya bahwa dia di luar Islam ya, Kristen ya katanya tadi ya, Kristen. Nah, gua Kristen. L for Lesti? No. Dia Kristen katanya ya. Begini, sahabat ngaji cerdas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia ngaku Kristen, jadi di zamannya Nabi Lut terdahulu, nabi dan nabi-nabi yang lainnya mungkin yang ada kasus pelecehan. Nah, kita lihat ini dia mengaku bahwa dirinya itu Kristen. Kenapa dia bilang Kristen? Karena dia melihat salah satu komentator ya di situ yang ada yang bilang Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Nah, itu hadisnya Al-Bukhari ya, dan itu sahih. Dan memang ketika dikeluarin ayat itu, hadis itu, maka dia langsung mengkonfirmasi dirinya itu sebagai orang yang Kristen. Jadi seolah-olah tidak terkena oleh hadis ini. Ingat bahwasanya yang dilihat adalah laki-laki, keumuman bahasanya. Lihat, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Laki-laki. Rasulullah tidak menyebut muslim atau yang lainnya, tapi laki-laki. Jadi kalau mau dia di luar muslim, mau dia muslim bukan, tetap kena oleh hadis ini. Ya. Rasulullah melaknat. Nah, terserah mau percaya atau tidak ya, terserah Anda karena memang Anda di luar Islam. Nah, kalau dilihat dari kisahnya, orang-orang yang menyerupai wanita, laki-laki yang menyerupai wanita maksudnya, itu di zamannya sebelum Nabi SAW, kita katakan ketika zamannya Nabi Lut ya, Nabi Lut. Apakah mereka di situ dikatakan sudah muslim ketika melakukan hal-hal yang seperti itu, menyukai sesama jenis? Apakah dia sudah muslim pada waktu itu? Tidak. Toh peringatan Nabi Lut aja itu ditolak oleh dia, ditolak oleh mereka. Nah, hukuman bagi mereka tahu sendiri. Coba kita lihat kisahnya, banyak beredar artikel atau catatan sejarah tentang di Al-Quran juga ada, mungkin bisa jadi di Injil ada. Saya pribadi tidak tahu ya, karena saya belum pernah membuka Injil. Tapi dalam Al-Quran ada. Bagaimana mereka dihukum atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan tanah diangkat, setelah itu dijatuhkan. Nah, itu hukumannya. Dan apakah waktu itu mereka sudah muslim? Belum. Peringatan Nabi Lut aja itu dia tidak indahkan, ya. Nah, itulah yang kita mau tanggapi bahwasanya sekalipun Anda di luar Islam, hadis ini tetap berlaku. Karena yang disebut adalah laki-laki, bukan laki-laki muslim. Ya. Terus kalau Rasulullah mengatakan laki-laki muslim, Rasulullah melaknat laki-laki muslim. Tidak.
berarti yang di luar muslim nggak kena. Nah, ini yang dikatakan Rasulullah adalah laki-laki yang menyerupai wanita. Berarti semua laki-laki, mau dia muslim ataupun non-muslim atau kafir. Nah, ini yang untuk kita tanggapi bahwasanya ini yang beragama Islam terus ada rasa-rasa, mohon maaf, yang ngondek-ngondeknya gitu ya. Ada yang tulangnya lemes-lemes ya, kalau bahasa orang. Nah, itu supaya dia nggak kena hadis ini, dia nggak kena azab Allah, dia keluar dari Islam gitu, nggak bisa, tetap kena azab Allah. Buktinya kaum Nabi Lut, ya. Buktinya juga orang-orang yang mungkin hari ini belum tahu ya kisahnya, orang-orang di salah satu daerah di Jawa Tengah, mungkin sahabat sekalian nanti bisa searching di Jawa Tengah, itu ada gunung yang dipapas habis oleh Allah, itu ditimpakan di satu desa itu. Saya lupa nama desanya, coba teman-teman sahabat sekalian nanti bisa searching. Nah, itu kejadiannya 1953 kalau tidak salah. Nah, itu ada yang ditimpakan satu desa. Desa itu hilang dan tertimbun tanahnya dari mana? Papasan gunung. Nah, buktinya apa? Sampai sekarang gunungnya itu seperti ada orang yang mapas. Coba gunung mapas seperti itu, siapa yang bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang perlu kita tanggapi ya, teman-teman sekalian, sahabat sekalian. Hadis ini seolah-olah dia menolak hadis ini karena dia di luar Islam. Maka kita konfirmasi kembali, hadis ini berlaku untuk laki-laki, mau dia muslim ataupun kafir. Semuanya dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, lalu memang ada yang kafir yang disayang oleh Nabi, ada kafir zimmi disayang oleh Nabi. Bahkan Nabi memberikan jaminan kepada mereka, walaupun dia kafir di luar Islam, tapi dia mau taat sama aturan Islam, ya, mau dengerin kata-kata Nabi, aturan-aturan dari Nabi, aturan dari Allah, maka Nabi menyayangi mereka. Bahkan kalau ada yang memerangi mereka di kalangan Muslim, ada seorang muslim yang memerangi kafir zimmi tadi, orang non muslim dalam kategori zimmi itu, Rasulullah mengatakan barang siapa yang memerangi ahlu zimmah atau kafir zimmi, maka dia telah menyakitiku, kata Nabi SAW. Itu jaminan Nabi kepada orang kafir yang zimmi. Ya, tapi kalau orang yang kafir seperti ini udah kafir tentang Allah lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Terus berikutnya kita lihat lagi cuplikannya. Gua Kristen. L for Lesti, no. L for la ilaha illallah. Gue udah capek banget ngentot. Hi everyone, I hope you guys have a wonderful day today. Nah, tapi kalau dilihat dari sikap orang ini ya, saya nggak tahu orang ini siapa namanya, tapi kalau dilihat dari cara dia acting ya, itu seperti orang ngondek ya, orang tulang lemes ya, tulangnya udah dipresto kali ya, makanya lemes. Nah, sedikit. Jadi kalau kita lihat di situ, L-nya itu katanya la ilaha illallah, dan seterusnya dia lanjutin seperti itu, disambung dengan kata-kata yang sangat tidak baik ya, sangat buruk ya, kalau kita katakan sangat buruk. Dan ini ya termasuk melecehkan, karena kata-kata yang dia ucap la ilaha illallah itu adalah kata-kata sakral bagi seorang muslim, bagi orang umat muslim umumnya ya. Dalam Islam itu adalah kalimat itu adalah kalimat yang sangat agung, dan itu yang membuat orang Islam itu masuk surga. Maka kata Nabi, man syahida alla ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka murni dalam hatinya, maka dia masuk surga. La ilaha illallah aja ya, belum ke Muhammad Rasulullah ya, belum, yang la ilaha illallah aja. Nah, maka kalau dia mengatakan seperti itu tadi, terus dia sambung dengan kata yang buruk, maka ini adalah sebuah pelecehan ya,
sebuah pelecehan. Terkait niat atau segala macamnya, jadi ingat kata Bang Napi ya, sahabat sekalian. Apa kejahatan itu atau pelecehan itu, ya pelecehan juga kejahatan, ya, sebuah kejahatan. Kejahatan itu dilakukan karena ada kesempatan, bukan karena ada niat ya, kesempatan. Nah sekarang gini, hukum kita nih di Indonesia nih teman-teman sekalian, orang yang tanpa niat terus punya kesempatan, itu setelah itu tertangkap, itu akan dihukum atau gimana? Jelas dihukum langsung. Orang manusia itu nggak akan ngelihat niat, ya. Manusia itu tidak akan pernah bisa melihat niat orang, tapi Allah lah yang bisa melihat niat orang, sama orang itu sendiri yang melakukan. Nah maka capek-capek bikin klarifikasi, ya. Nah kalau kita lihat ada klarifikasi kalau tidak salah. Hi everyone, I hope you guys have a wonderful day today. Gue mau minta maaf sama kalian semua terkait konten terakhir yang gue buat di TikTok. Maaf apabila. Nah ini ada klarifikasi, dia minta maaf. Ya minta maaf saja sama Tuhannya orang Muslim, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau emang ente Kristen gitu ya. Nah minta maaf ke dia, jangan minta maaf ke Muslim. Tapi Muslim hanya bisa melihat yang Anda lakukan, tidak bisa melihat niat Anda. Anda ini niatnya apa ya, Muslim nggak tahu. Tapi yang didengar oleh Muslim kebanyakan ini nggak baik. Nah, Anda berbuat pelecehan, dan itu jadi dikatakan kejahatan dalam agama. Nah baik, itu saja mungkin ya sahabat sekalian. Pesan yang kita harus dapatkan adalah senantiasa kita menjaga diri kita dari kemunafikan, menghindarkan diri kita dari kefasikan, dan juga menguatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Kita hari ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.